Yang jelas ya banyak kasus kebocoran PLTN itu kalau terakhir kan di Jepang ya, di Fukushima itu juga mereka kebocoran PLTN, tapi saat itu bukan meledak, tapi karena apa namanya terkena tsunami ya, bencana alam, PLTN-nya bocor, lalu radius sekian puluh kilometer dari PLTN itu memang harus dikosongi sampai sekarang ya, sampai sekarang dikosongi. Tapi radius yang lebih luas itu tetap bisa dihuni ya. Artinya gini, Chernobyl itu kejadiannya sekitar tahun 1980-an ya, 80-an akhir mendekati tahun 90-an. Itu kalau saya memprediksi teknologi daripada pembangkit nuklirnya itu belum sebaik atau se-advance sekarang ya. Atau minimal kita bicara teknologi yang dimiliki oleh pembangkit listrik di Fukushima, Jepang itu ya. Jadi manusia kan selalu belajar ya Mas ya, di Chernobyl itu kejadian seperti itu sehingga orang nanti ke depan akan membangun PLTN-nya itu dengan lebih safe atau dengan lebih aman tadi ya, mengutamakan prinsip-prinsip keselamatan tadi. Sehingga misalkan kalau bocor itu dampaknya nggak terlalu luas. Nah, Chernobyl itu prediksi saya dibangun ketika masyarakat dunia itu sedang euforia dengan teknologi nuklir tadi ya, sehingga prinsip-prinsip safety-nya itu belum sebaik seperti sekarang. Sehingga kalau bocor itu memang saat itu mungkin safety device-nya nggak terlalu banyak, sehingga ya kotanya itu akan otomatis harus dikosongi dan tidak bisa dihuni lagi gitu ya. Nah, saya kurang tahu seperti apa kondisinya sekarang, tapi yang jelas sekarang memang masih belum dihuni ya. Sampai terakhir kalau kemarin kita ngikuti berita perang Ukraina Rusia, salah satunya Rusia juga menginvasi daerah Chernobyl itu ya. Daerah Chernobyl. Tapi sampai sekarang belum bisa dihuni oleh manusia ya. Tapi tempo hari saya kalau teman-teman sering nonton TV seperti National Geography itu ada ya. Jadi mereka masuk ke area Chernobyl, liputan di area Chernobyl, lalu sempat mengukur juga terkait residu radiasinya, ya memang masih tinggi. Residu daripada radiasinya itu masih sangat tinggi. Jadi sehingga manusia itu tidak disarankan lah untuk bisa hidup di sana ya. Yang hidup di sana sekarang malah banyak itu hewan-hewan endemik. Kalau kemarin dari share Netgeo itu saya bisa melihat itu hewan-hewan endemik itu malah tumbuh di sana. Jadi yang dulunya hewan-hewan itu hilang gitu ya, karena punah, itu mereka sekarang muncul di sana ya. Muncul di sana karena manusia udah nggak ada. Jadi nggak ada konflik kepentingan antara manusia dengan lingkungan. Jadi mereka sekarang malah bisa hidup damai di sana. Nah, kalau yang di Fukushima itu juga sekarang kondisinya masih terus berproses untuk menetralkan radiasi ya. Jadi pembangkit di sana itu yang terkena dampak itu mati, sekarang kondisinya sudah nggak beroperasi. Tapi mereka sekarang bekerja untuk menetralkan radiasi tadi. Jadi setahu saya sekarang mereka membangun banyak sekali tangki. Tangkinya itu isinya air ya. Air itu adalah air yang terkontaminasi daripada radiasi. Dan itu sulit sekali untuk diolah menjadi air yang netral. Jadi sehingga air tadi itu nggak boleh dibuang ke lingkungan. Jadi mereka sekarang harus membangun begitu banyak tangki, mungkin sudah ratusan tangki ya, tangki kapasitas air mungkin di atas 10 kubik atau mungkin 20 kubik setiap tangkinya. Itu setiap hari mereka membangun tangki baru. Jadi untuk menampung air tadi, sehingga air tadi itu nggak terbuang ke lingkungan. Jadi ya dampaknya begitu besar ya, dengan pengoperasian teknologi nuklir. Makanya Indonesia juga sebenarnya punya wacana ya untuk menggunakan teknologi nuklir itu untuk pembangkit listrik ya. Tapi sepertinya sampai sekarang masih belum jalan karena melihat dampak seperti tadi
ya, dampak kalau misalkan terjadi sebuah accident, dampaknya bisa mengerikan lah istilahnya itu. Ya mungkin perlu kajian ya, tapi dengan teknologi yang semakin tinggi, saya yakin PLTN tadi didesain dan dioperasikan secara aman. Itu pasti manusia pasti akan berpikir ke arah sana. Ya. Karena otomatis kita mau mengandalkan teknologi, energi fosil mau sampai kapan ya? Energi fosil itu kan nggak bisa diperbarui ya. Kita sekarang punya batu bara banyak, minyak tinggal sedikit, gas masih lumayan ya. Tapi itu semua pasti akan habis ya. Pasti akan habis kalau kita konsumsi terus. Dan salah satu yang nggak akan habis ya salah satunya teknologi nuklir itu yang bisa digunakan untuk bangkit listrik. Mungkin itu yang bisa saya jelasin. Ada yang lain mungkin teman-teman sebelum saya lanjutkan? Baik Pak, terima kasih. Bertanya Pak. Ya, monggo. Kan di revolusi industri 4.0 tadi kan manusia digantikan dengan mesin Pak. Ya. Berarti ada kemungkinan ketiga di bidang industri ini hilang Pak. Apakah betul Pak? Ya, kalau hilang saya rasa nggak akan hilang ya. Tetap akan ada. Cuma nanti akan saya jelasin di slide saya terakhir ya. Jadi prinsipnya safety atau keselamatan kerja ini kan nanti akan memanage sumber bahaya ya. Nah, dengan penggunaan teknologi yang semakin masif, sumber bahaya tadi itu bisa ditekan. Atau minimal sumber bahaya tadi tetap ada, tapi tidak akan ketemu dengan manusia. Sehingga resiko terhadap pekerja itu bisa turun ya. Tapi secara prinsip keselamatan kerja itu tetap ada ya, karena keselamatan kerja itu tadi ya, pertama melindungi aset adalah manusianya, yang kedua adalah sumber produksi lain ya, seperti peralatan, sistem dan sebagainya. Nah, kalau sumber manusianya tadi sudah misalkan minim ya, sudah tidak anggaplah tidak ditemukan pekerja lah di sebuah sistem industri itu ya, atau minim sekali pekerja. Nah, yang diproteksi apa? Yang diproteksi adalah sumber produksi tadi. Jadi saya katakan kalau keselamatan kerja itu sangat luas ya, termasuk diantaranya di banyak industri, keselamatan kerja itu juga ikut berpikir bagaimana sebuah industri tadi itu mulai dari desain ya. Misalkan tadi saya bicara kilang ya. Saya kerja di kilang LPG tadi itu, saya kebetulan mengikuti kilang ini mulai dari nol ya, mulai dari masih tanah sampai dikonstruksi jadi sampai dioperasikan. Itu banyak hal yang bisa saya pelajari. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan itu atau organisasi tadi itu mendesain pabrik itu dengan prinsip inherently safety. Jadi pabrik tadi itu sebisa mungkin meminimalisir bahaya dengan sendirinya. Jadi didesain, peralatan-peralatan itu didesain secara baik sehingga potensi bahaya itu diminimalisir. Nah, itu salah satunya itu. Jadi kalau dikatakan ketiga itu nanti akan hilang, saya rasa tidak ya, karena bahaya itu akan tetap ada, tinggal akan terekspos kemana nanti bahaya, pekerja ataukah ke sumber produksi lain. Jadi mungkin itu nanti. Ada yang lain, teman-teman? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini tadi tentang ILO ya, tentang resolusinya ILO. Ada 3 tadi ya. Pertama, pekerja harus ada di lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dan ini tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan itu. Lalu yang kedua, kondisi kerja itu harus konsisten dengan kesejahteraan pekerja dan martabat tadi ya. Saya sudah jelaskan, biasanya kesejahteraan pekerja itu berbanding lurus dengan kualitas K3-nya. Ya, kalau kesejahteraannya baik, biasanya kualitas K3-nya juga baik. Yang terakhir adalah pekerjaannya harus menawarkan ya kemungkinan pencapaian pribadi, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan masyarakat. Tuh. Baik, saya lanjutkan. Oke, yang selanjutnya adalah perkembangan orientasi atau pola pikir ya.
pola pikir dalam penerapan sebuah program atau metode keselamatan kerja. Jadi yang pertama adalah program keselamatan kerja itu harus didasari oleh sebuah aturan dasar ya. Atau kalau di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi ini salah satu undang-undang umurnya tua ya. Jadi sejak tahun 1970 pemerintah Indonesia itu sudah membuat undang-undang ya. Strata undang-undang itu paling tinggi ya teman-teman ya. Dalam peraturan pemerintah itu adalah nomor 2 ya, setelah konstitusi, undang-undang dasar, lalu undang-undang ya. Undang-undang ini kalau sekarang ditelurkan atau dibuat oleh anggota DPR dan MPR ya, lewat usulan daripada pemerintah. Jadi ini strata undang-undangnya termasuk undang-undang yang tertinggi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu adalah undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di sana pemerintah mewajibkan ya, atau memaksa dalam tanda kutip. Aturan itu sifatnya memaksa ya, memaksa bahwa setiap organisasi atau perusahaan itu wajib membuat program keselamatan kerja. Salah satunya dengan fungsi menjamin bahwa pekerjaan tadi itu adalah dikerjakan secara aman, ya. Intinya seperti itu. Jadi perusahaan melakukan program keselamatan kerja itu yang pertama landasan dasarnya adalah kepatuhan, ya, kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi. Kalau sepanjang ada regulasi berarti nanti ada punishment atau hukuman ketika dia tidak melakukan, ya. Yang kedua, pendekatan ketiga itu sekarang bukan lagi hanya top down dari strata manajemen yang atas ke bawah, tapi sekarang melibatkan semua lini ya. Jadi kalau dulu itu tergantung top manajemen ya, atau misalkan katakanlah dalam organisasi itu dipimpin oleh misalkan direktur utama gitu ya. Lalu direktur utama memberikan arahan ke bawahannya, direktur-direktur yang lain, lalu direktur yang lain memberikan arahannya kepada general manager, manager sampai ke lini yang paling bawah. Nah, sekarang itu semua lini itu dilibatkan. Diajak untuk sama-sama, ayo sama-sama kita untuk menerapkan program keselamatan kerja, termasuk juga menerima masukan dari setiap lini tadi. Karena secara prinsip gini, keselamatan kerja itu yang sebenarnya yang tahu persis bahaya dan dampaknya adalah pekerja yang bersinggungan langsung dengan pekerjaannya. Sehingga masukan dari mereka atau usulan dari mereka itu sangat penting untuk nanti ke depannya untuk membuat program yang lebih berkesinambungan gitu ya, ada perbaikan terus-menerus istilahnya gitu. Yang ketiga, pelaksanaan programnya ini lebih terpadu dengan adanya tadi ya sistem manajemen yang bisa diadopsi ya. Yang selanjutnya program keselamatan kerja dan kesehatan kerja ini menjadi sebuah gambaran atau image sebuah perusahaan. Ya ini sama seperti tadi ya yang saya sebutkan di awal tadi di di ILO tadi ya. Biasanya program keselamatan kerja itu selaras dengan salah satunya dengan kesejahteraan karyawannya gitu ya. Nah, itu juga menggambarkan sebuah gambaran atau image daripada perusahaan ya. Biasanya kalau perusahaannya bonafit ya, perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mereka punya program-program keselamatan kerja yang lebih terpadu atau lebih baik gitu ya. Selanjutnya isu hak asasi manusia ini ya. Mewajibkan perusahaan itu harus sesuai dengan standar yang mengacu pada kualitas hidup ya. Jadi jangan sampai perusahaan itu menyampingkan masalah keselamatan kerja sehingga kualitas hidup daripada pekerjaannya itu minim sekali ya. Ini biasanya masih banyak ya kalau kita tahu, mungkin baca berita di internet juga mungkin banyak ya. Di Indonesia mungkin ya ini sudah nggak terlalu banyak ya. Mungkin banyak itu mungkin sekarang di daerah Afrika gitu ya. Tambang-tambang rakyat gitu ya biasanya ya. Tambang-tambang rakyat itu mereka mengelola tambang-tambang rakyat itu dengan tidak menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja ya. Bahkan termasuk mempekerjakan
anak di bawah umur. Itu banyak ya, mungkin di tempat-tempat lain lah. Kalau di Indonesia mungkin sudah nggak banyak. Dulu sempat, kalau mungkin sempat tahu berita di daerah Bangka, daerah Belitung itu kan kaya akan timah ya. Itu kan banyak sekali tambang-tambang rakyat, tambang-tambang yang ya dikelola oleh masyarakat gitu ya, bukan oleh sebuah perusahaan atau korporasi gitu ya. Itu mereka ya karena dikelola masyarakat sehingga mereka nggak punya sistem, termasuk sistem keselamatan kerjanya mereka nggak punya gitu ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus misalkan orang itu tertimbun dan sebagainya lah, kasus-kasus seperti itu itu. Nah ini kan nggak mengacu atau nggak mengedepankan pada kualitas hidup terhadap manusia tadi. Yang terakhir itu adalah isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup ini mewajibkan perusahaan itu sekarang ya dalam melakukan aktivitasnya itu wajib untuk berkontribusi dalam penyelesaian isu lingkungan hidup dan perubahan iklim ya, atau climate change. Sekarang mungkin lagi tren istilah itu ya, perubahan iklim, climate change. Jadi apa-apa gitu selalu dihubungkan sama itu ya. Besok ada hujan badai gitu ya, banjir itu, oh ya ini climate change gitu ya. Kalau teman-teman ngikuti sosmed, ngikuti berita itu kan selalu seperti itu sekarang ya. Ada cuaca ekstrim itu sekarang pasti dihubungkan oleh perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu saya bisa bilang sialnya perubahan iklim itu banyak dialamatkan atau ditujukan itu oleh ditujukan kepada industri. Jadi mungkin banyak yang berpikir, atau mungkin di dunia ini banyak yang berpikir bahwa ya industri ini yang merusak lingkungan selama ini. Jadi kenapa es di Kutub Utara itu mencair ya karena industri ini banyak sekali melepas karbon dioksida atau gas rumah kaca ke atmosfer sehingga suhu bumi ini jadi meningkat, naik ya. Kalau naik otomatis es yang ada di Kutub Utara itu mencair. Kalau mencair berarti muka air laut naik. Kalau muka air laut naik berarti nanti akan ada banyak daerah yang tenggelam, ya pesisir-pesisirnya itu tenggelam. Nah itu selalu dikaitkan oleh masyarakat atau masyarakat dunia itu dengan industri. Makanya industri itu sekarang dituntut juga untuk mengoperasikan perusahaan itu yang berwawasan lingkungan gitu ya, jangan buang limbah ke lingkungan ya. Terus ditekan gas rumah kacanya itu ditekan. Kebetulan kalau di industri migas itu kami itu setiap 6 bulan itu wajib sekarang ya dalam 2 tahun terakhir ini wajib melaporkan seberapa banyak gas rumah kaca yang diproduksi oleh industri kami. Itu wajib dilaporkan ke pemerintah ya. Nanti kalau ada yang tinggi ya termasuk tinggi nanti di coaching lah, istilahnya di coaching oleh pemerintah bagaimana menekan gas rumah kaca ini gitu ya. Ya itu salah satu yang jadi tantangan kalau sekarang, tantangan dalam pengoperasian industri ya. Oke, sekarang lanjut ke istilah. Oke, yang pertama bahaya. Ini nanti mungkin pasti akan sering kita bicarakan terkait bahaya, atau bahasa Inggrisnya hazard ya. Bahaya, hazard itu sama. Ini secara mudah kita pahami adalah sebagai sebuah potensi ya, baru sebuah potensi. Potensi yang dapat menyebabkan kerusakan, ya kerusakan, atau nanti kalau kita lanjutkan lagi ke kecelakaan. Adalah sebuah sumber potensial ya, yang dapat menyebabkan kerusakan. Bahaya ini itu bisa berupa macam-macam ya, bisa berupa bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Misalkan sumber listrik, kita ngomong bentuk energi itu misalkan salah satunya sumber listrik, itu bahaya potensial. Bahaya itu kalau nggak terekspos sama badan kita atau tubuh kita, itu ya nggak akan jadi apa-apa gitu ya, hanya sebuah potensi aja. Dia ada, bahkan juga dibutuhkan oleh manusia karena itu ada bentuk energi misalkan ya. Tapi dia punya
berpotensi menjadi sebuah eksiden atau kerusakan kalau terekspos dengan manusia. Nanti saya jelasin. Nah, kalau kita pecah-pecah itu ya, bahaya itu kita klasifikasikan jadi dua ya. Bahaya itu adalah, yang pertama adalah bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan. Kalau di industri diklasifikasikan menjadi dua. Yang masuk bahaya keselamatan adalah bahaya, salah satunya adalah mekanik. Mekanik itu misalkan sesuatu yang bergerak atau yang berputar. Ya, misalkan mesin-mesin yang berputar, mesin itu yang bergerak, itu termasuk bahaya mekanik. Ya. Lalu bahaya elektrik. Bahaya elektrik itu misalkan listrik ya, listrik arus bolak-balik ataupun listrik statis, itu termasuk bahaya elektrik. Yang selanjutnya adalah bahaya bahan baku atau substance. Substance ini nanti macam-macam, dipecah-pecah lagi tergantung jenis bahan kimianya ini apa nih, punya sifat apa gitu ya. Ada yang bahan kimia punya sifat misalkan flammable. Flammable itu mudah terbakar ya. Mudah terbakar. Kalau mudah terbakar itu biasanya titik nyalanya itu di bawah 60 derajat Celcius. Lalu ada bahan itu yang dia itu mudah meledak atau eksplosif. Ya, atau dia bersifat korosif. Korosif itu memberikan efek korosi atau apa namanya? Mudah berkarat gitu ya. Nah, ini kalau nanti terekspos ke lingkungan lalu kontak dengan manusia nanti bisa menyebabkan eksiden atau kecelakaan kerja. Nah, kalau safety hazard ini adalah konsekuensinya eksiden ya. Injury itu adalah luka. Luka itu juga nanti akan dibagi luka minor, mayor, dan fatal. Fatal itu meninggal ya. Kalau minor itu kalau misalnya kalau di industri itu lukanya luka ringan, hanya butuh perawatan P3K ya. Kalau mayor itu biasanya lukanya luka menengah, biasanya akan dirujuk ke rumah sakit. Kalau fatal ya meninggal berarti ya. Aset, kalau dia kontak dengan aset, dia akan menjadi sesuatu yang merusak atau damage ya. Dan ini sifatnya mendadak ya, dramatis, dan nanti bisa juga menjadi sifatnya bencana atau disaster tadi ya, seperti kasus Chernobyl tadi ya, kasus Bhopal itu sifatnya bencana. Lalu konsentrasi kepeduliannya apa? Yang pertama itu terkait proses, bagaimana proses industri ini dijalankan. Lalu juga terkait peralatan, ya, fasilitas. Lalu working practice-nya seperti apa, pengalaman, ya. Terus yang terakhir adalah termasuk kajian resiko. Itu nanti akan kita bahas mungkin minggu depan, insya Allah minggu depan kajian resiko itu akan kita bahas. Yang kedua adalah bahaya kesehatan ya. Bahaya kesehatan itu salah satunya adalah bahaya fisik. Contohnya apa kalau bahaya fisik? Misalkan bising. Bising tahu ya? Suara yang gak enak lah didengar pokoknya. Bising. Itu termasuk bahaya fisik. Terus suhu. Suhu itu bisa ekstrim kiri dan kanan ya. Kalau kiri itu dingin sekali gitu ya. Kalau panas sekali gitu ya. Itu termasuk bahaya fisik gitu. Jadi orang ya idealnya bekerja dalam situasi suhu yang ya kalau kita orang Indonesia suhu yang nyaman buat kita bekerja ya mungkin sekitar 30 ya. 30 derajat, 29 gitu ya. Tapi ada beberapa tempat kerja itu yang memang lingkungan kerjanya suhunya ekstrim. Contohnya misalkan di pabrik es krim. Mungkin ada yang pernah main ke pabrik es krim ya. Pabrik es krim itu punya storage atau gudang penyimpanan, itu kulkas. Kulkasnya itu bukan kulkas seperti di rumah itu ya. Kulkasnya luasnya bisa 1 kali lapangan sepak bola gitu ya. Dan itu didesain dengan suhu yang ekstrim. Ekstrim itu dalam arti kata suhunya itu minus. Supaya apa? Supaya bahan-bahan yang disimpan itu tetap beku ya. Namanya juga es krim ya. Kalau disimpan dalam suhu ruang 30 derajat itu ya semuanya jadi cair semua gitu ya. Dan orang itu harus bekerja di sana. Jadi orang yang kerja di pabrik es krim ya, terutama di storage-nya itu ya menggunakan pakaian ala orang barat lah ya.
Jadi pakai overcoat, pakai jaket, terus nanti pakai sepatu boot, gitu ya, pakai tutup kepala, gitu ya. Karena situasinya dingin, ya, ekstrimnya ekstrim dingin. Ada juga yang ekstrim panas. Ekstrim panas itu salah satunya, contohnya misalkan di pabrik-pabrik peleburan baja, ya. Ada beberapa posisi kerja yang mengharuskan pekerja itu dekat sekali dengan tanur, ya. Tanur itu tempat apa itu istilahnya, tempat melelehkan besi-besi tadi, ya. Jadi bentuknya seperti lava itu, ya. Itu suhunya bisa suhu ekstrim kanan itu, ya. Kalau suhu ekstrim kanan itu ya bisa di dekat situ ya bisa sampai ratusan derajat. Sehingga orang itu harus memproteksi dirinya itu dengan pakaian-pakaian yang biasanya warna silver, ya. Kalau teman-teman tahu warnanya silver, itu adalah pakaian-pakaian yang memang harus dipakai untuk menjaga suhu badan supaya tetap aman. Lalu ada bahaya chemical. Chemical ini biasanya nanti sifatnya toksik. Toksik itu beracun, ya. Beracun, ya. Jadi tadi sudah jelasin di awal dengan berkembangnya industri tadi, ya. Ternyata manusia itu banyak menemukan bahan-bahan kimia. Ya, bahan-bahan kimia ini nanti digunakan untuk membantu proses produksi supaya lebih baik lah. Nah, tapi bahan-bahan kimia ini juga punya dampak atau efek samping, ya. Bahan kimia itu enggak semuanya itu aman, juga banyak yang berbahaya, gitu ya. Taunya dari mana? Taunya nanti kalau teman-teman bekerja, ya, nanti kalau ketemu bahan kimia, di setiap bahan kimia itu ada yang namanya Material Safety Data Sheet, ya, MSDS singkatannya. Di MSDS itu nanti akan dijelaskan bahaya-bahaya apa yang terkandung di dalam sebuah bahan kimia. Detail nanti di sana. Nah, bentuknya kira-kira 2 lembar, ya. Isinya salah satunya itu. Isinya informasi terkait bahaya. Namanya MSDS, Material Safety Data Sheet. Itu semua bahan kimia wajib punya itu. Terus bahaya biologi. Biologi itu misalkan virus, bakteri, ya. Jadi ditemukan di mana nih kalau yang seperti ini? Di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit itu juga bagian dari industri, ya, teman-teman, ya. Rumah sakit itu bagian dari industri. Jadi kalau di sana salah satu bahayanya yang paling jelas adalah bahaya biologi. Terkait virus, terkait bakteri, ya, patogen, ya, jamur dan sebagainya. Kalau menurut saya, industri yang punya salah satu yang punya resiko tinggi, mungkin tertinggi di antara industri yang lain itu adalah industri rumah sakit. Kenapa? Karena bahayanya itu enggak terlihat. Kalau yang lain, ya, misalkan bahaya mekanik, bahaya listrik, gitu, ya, itu semua kan terlihat, ya, teman-teman, ya. Kalau bahaya biologi, misalkan seperti bakteri, virus, itu kan nggak terlihat. Terlihatnya harus dengan menggunakan misalkan mikroskop, gitu, ya. Seperti contoh kemarin kita lah ngalami pandemi hampir 2 tahun, ya, lebih dari 2 tahun. Itu kan bahayanya nggak kelihatan tuh. Semakin nggak kelihatan artinya semakin dalam tanda kutip susah dikontrol, dikendalikan, ya. Jadi rumah sakit itu punya risiko yang tinggi juga, ya, pekerja-pekerja rumah sakit, ya. Entah itu perawat, entah itu dokter, itu punya risiko yang tinggi. Nah, dengan kemarin tuh terjadi COVID, itu sepertinya juga merubah pola dan perilaku pekerja yang ada di industri rumah sakit. Saya perhatikan, ya, sebelum COVID itu, kalau saya ke rumah sakit, ya, kebetulan saya masih punya anak-anak kecil, jadi sering ke rumah sakit, ya, sakit batuk pilek dan sebagainya, ya. Itu hampir 90%, ya, pekerja di rumah sakit itu tidak menggunakan masker. Itu sebelum COVID, ya. Padahal kalau kita bicara resiko, ya, namanya setiap hari menangani orang sakit, ya, entah itu sakitnya macam-macam, ya, dikarenakan virus, dikarenakan bakteri, itu kan potensi terpapar atau tertular itu kan besar sekali. Itu dua-duanya nggak pakai masker, baik kita sebagai sebagai customer atau yang sakit maupun pelayan kesehatannya. Tapi begitu sekarang COVID itu ternyata berubah. Disiplin itu menjadi sebuah hal yang logis buat mereka sekarang. Bahwa oke, saya sekarang kerja di industri rumah sakit dan habis ada pandemi COVID, sehingga mereka salah satunya memproteksi diri juga sekarang. Sekarang dokter, perawat itu semuanya minimal menggunakan masker.
dokter bahkan saya perhatikan banyak yang masih menggunakan face shield dan sebagainya. Dan itu memang sebenarnya harus dilakukan walaupun tanpa adanya pandemi gitu ya, karena basicnya bahayanya selalu ada. Oke, lanjut ke ergonomik. Ergonomik itu sikap dalam bekerja. Ada beberapa pekerjaan itu yang punya bahaya ergonomik tinggi, misalkan orang yang kerjaannya itu duduk ya. Jangan dikira kerjanya duduk selama 8 jam kerja tanpa henti, itu nggak punya bahaya. Itu juga punya bahaya. Bahaya ini ergonomik ini. Jadi kalau kita duduk terlalu lama itu juga akan berpengaruh pada fisik kita ya. Nah, di ilmu ergonomik ini biasanya ilmu yang kalau teman-teman mahasiswa teknik industri ini banyak nih. Ada salah satu mata kuliahnya itu namanya mata kuliah ergonomi. Mereka nanti belajar bagaimana mengatur sistem kerja, bahkan termasuk ngatur kursi itu harus tingginya berapa, meja harus tingginya berapa, layar monitor harus tingginya berapa, supaya sesuai dengan faal tubuhnya manusia. Nah, ini di ilmu ergonomik itu nanti akan dipelajari di sana. Lalu psikososial ini biasanya terkait masalah stres gitu ya, yang terkait sama itulah pokoknya. Nah, ini konsekuensinya kalau terpapar kontak itu menimbulkan penyakit. Penyakitnya bisa mendadak ya, misalkan keracunan itu mendadak ya. Seperti kemarin ada kasus keracunan ginjal anak ya, itu sifatnya mendadak atau akut. Atau bisa juga sifatnya menaun atau kronis. Kalau kronis itu biasanya dia terpaparnya sedikit-sedikit, tapi setiap hari. Nah, nanti akan berdampak misalkan di tahun ke-5, di tahun ke-10 itu akan baru kerasa dampak. Lalu konsentrasi kepeduliannya yang pertama adalah masalah lingkungan ya, terkait bahan-bahan pencemar tadi. Lalu exposure, berapa lama orang-orang ini atau pekerja ini terpapar oleh bahan kimia itu tadi ya. Jadi bukannya tidak boleh, jadi setiap bahan kimia itu ada batasan, dia boleh terpapar ke manusia itu berapa lama, itu ada aturannya di sana, di MSDS itu ada. Jadi dia boleh terpapar dalam sekian ppm atau konsentrasinya berapa, selama berapa lama, 15 menit kah, 30 menit kah, 1 jam kah, dan sebagainya. Kalau kita melanggar daripada aturan exposure tadi, otomatis kita punya resiko terpapar bahan kimia tadi, sehingga menyebabkan penyakit akibat kerja. Lalu terkait juga dengan jam kerja, PPE itu adalah alat pelindung diri ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk mengontrolnya? Yang pertama adalah diukur ya lingkungan kerjanya, pengukuran. Yang terakhir dilakukan substitusi bahan. Ya. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke, 1, 2, 3, 4. Mana yang termasuk bahaya? Teman-teman? Yang bahaya nomor berapa? Semua, Pak. Semua, Pak. Semua, Pak. Semua, Pak. Semua ya. Oke. Jadi yang termasuk bahaya itu sebenarnya cuma nomor 1 sama nomor 2. Ya. Tadi saya sudah katakan poinnya adalah sebuah potensi. Bahaya itu adalah sebuah potensi. Potensial aja. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak terjadi apa-apa. Jadi nomor 1 misalkan. Nomor 1 itu orang numpuk satu saklar ya, kontak listrik itu dibebani dengan banyak sekali equipment gitu ya. Ini kan berpotensi ya, dalam di garis bawah ya, berpotensi menyebabkan short ya, menyebabkan timbulnya panas yang berlebih pada kabel sehingga nanti dia punya potensi menjadi sebuah kebakaran ya. Itu nomor 1. Nomor 2, ini kita anggaplah sebuah bahan bakar ya, bensin misalkan. Bensin kan juga berpotensi ya teman-teman ya, punya potensi untuk terbakar. Tapi sepanjang dia nggak terbakar atau nggak kontak dengan sumber panas, dia kan nggak terbakar kan. Ini kan masih bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, misalkan ngisi
ngisi bensin di motor kita. Ya kita kan setiap hari menggunakan itu. Tapi sepanjang kita tahu di mana batasannya, ya kita akan gunakan itu secara aman, ya kan? Lalu yang nomor 3, ini sebuah kebakaran. Ya ini dampaknya dari nomor 1 tadi ya. Bisa kita katakan dampaknya dari nomor 1 tadi. Jadi kalau nomor 1 ini nggak ada expose, nanti saya jelasin habis ini, nggak ada expose, nggak akan timbul nomor 3 ini. Ya, jadi nomor 3 ini adalah sebuah dampak, bukan lagi sebuah bahaya ya teman-teman. Ini sebuah dampak. Dampak itu adalah efek atau bisa kita katakan adalah sebuah kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja. Nomor 4 juga sama, orang terjatuh dari sebuah tangga ya. Tangga ini juga bahaya ya. Artinya kalau kita ngomong bahayanya apa nih di dalam situasi ini? Bahayanya adalah dia bekerja di ketinggian. Efeknya apa? Efeknya dia terjatuh. Nah, kalau ini udah kejadian terjatuh ya, sehingga dia ini sebagai bentuk kecelakaan kerja ya. Jadi bisa dapat poinnya nggak dari tempat gambar ini? Jadi kalau bahaya itu masih potensi ya teman-teman ya. Masih potensi. Bahaya itu apapun lah, bisa teman-teman sebutkan macam-macam gitu ya. Orang naik motor dengan kecepatan tinggi itu kan bahaya. Tapi belum ada dampak itu ya. Nanti kalau dia pas ngantuk, jatuh, nah itu baru berdampak. Lah yang 3 dan 4 itu adalah dampaknya. Dampak daripada bahaya yang nggak terkontrol tadi. Atau kita sebut sebagai kecelakaan lah. Dapat ya poinnya ya teman-teman ya. Jadi bahaya itu potensi, kalau 3 dan 4 ini sudah dampaknya ini, sudah ada kecelakaannya, sudah ada nilai kerugiannya. Oke, mudah-mudahan dapatlah poinnya ya. Jadi supaya bisa membedakan, oke ini masih bahaya, dan ini harus dikelola supaya nggak jadi berdampak gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi dampak bahaya atau hazard efek itu adalah akibat dari terpaparnya tadi, bahaya tadi. Jadi bahaya plus exposure ya. Exposure itu terpapar itu menyebabkan atau sama dengan efek. Efek itu tadi ya, nomor 3 dan 4 tadi. Efeknya kemana? Kalau di lingkungan kerja, kalau kita ketemu pekerja ya efeknya terhadap manusia, ya, terhadap lingkungan, terhadap aset, ya, terhadap yang terakhir reputasi daripada perusahaan tadi. Nah itu ya bisa membedakan ya teman-teman ya. Jadi kalau nomor 1 tadi itu adalah ini ya kabel tadi ya, termasuk bensin itu termasuk ini hazard. Kalau dia terekspos, ya entah itu terekspos dengan manusia, dengan yang lain, itu menimbulkan efek. Nah, efeknya itu nanti tergantung ya tadi ya. Kalau tadi seperti contoh tadi gambar nomor 3 kebakaran, ya berarti nanti berdampaknya ke ini, ke aset dan ke people. Bahkan kalau kebakaran sih bisa semuanya ya, bisa semuanya. Kalau kebakaran yang sangat besar ya, masif, disaster itu bisa ke manusia, ke lingkungan, ke aset, ke reputasi, itu bisa ya. Jadi contohnya kalau reputasi itu ya nama baik perusahaan lah ya. Bahkan yang lebih luas lagi itu bisa berdampak ke sosial ekonomi. Apa contohnya? Kalau teman-teman tahu kan kebetulan saya ada di industri oil and gas atau migas ya. Industri yang dipengaruhi oleh global ya. Jadi harga minyak dunia itu bisa tiba-tiba naik karena satu eksiden. Kalau teman-teman sering baca berita, misalkan yang kalau di dunia ini sekarang yang jadi benchmark atau jadi patokan ya, industri minyak itu adalah industri minyak di Timur Tengah sana, ya termasuk di Arab Saudi sana, karena mereka produksinya paling tinggi. Minyak itu sekarang sekitar 60%-nya diproduksi di sana ya, sisanya di tempat-tempat lain. Jadi begitu mereka ada kejadian sesuatu ya, beberapa bulan yang lalu itu salah satu kilang milik Aramco, Saudi Aramco itu terbakar. Terbakarnya bukan karena eksiden itu, bahkan terbakarnya karena di rudal ya. Ada rudal dari pemberontak atau yang musuh negaranya Arab Saudi,
nyasar ke kilang minyaknya mereka. Dan saat itu langsung naik harga minyak. Artinya eksiden ini ternyata sekarang dampaknya bukan hanya sifatnya itu lokal ya, tapi juga sifatnya bisa meluas ke regional bahkan ke global gitu ya. Tergantung apa ini yang terjadi gitu ya. Jadi itu salah satu contoh itu. Jadi kilang kebakar, harga minyak naik. Itu luar biasa dampaknya. Ya terutama buat kita ya, buat kita. Dan itu kalau nggak terselesaikan ya otomatis berefek pada ekonomi dan sosial banyak orang itu ya yang bergantungan sama harga minyak tadi. Itu salah satunya contoh harga minyak tadi. Nah, ini. Jadi hazard plus exposure sama dengan efek. Kalau efeknya ke manusia itu bisa ke tadi ya, ke kematian ya, atau ke cacat permanen, atau ke tindakan medis atau cedera ringan ya. Lalu ke lingkungan, efeknya ke lingkungan apa? Kalau kondisi ini terjadi ya, berdampak pada lingkungan. Misalkan hilang atau tumpahnya hidrokarbon. Ini misalkan kita anggap ini sebagai bencana kimia atau kebocoran minyak itu misalkan ya. Lalu kalau berdampak ke aset bisa kehilangan atau kerugian aset dan produksi ya. Lalu yang selanjutnya sanksi dari regulator dan pemberitaan media ya. Jadi tadi ya karena kita terikat dalam sebuah undang-undang sehingga kalau ada kejadian tadi kecelakaan kerja itu pasti ada sanksi ya, sanksi dari regulator. Regulator itu dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah itu pasti akan memberikan sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi perdata maupun pidana. Yang kalau keselamatan kerja itu pidana tidak ya. Sekarang itu yang pidana itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu dengan undang-undang lingkungan yang baru, kemarin diperbarui lagi dengan undang-undang cipta kerja, itu ekses dampak terhadap lingkungan sekarang bisa dipidanakan. Jadi misalkan perusahaan itu ada yang terbukti merusak lingkungan, ya, itu sekarang selain didenda administrasi, disuruh menggantikan atau memulihkan kondisi lingkungan, dia juga bisa dikenakan pasal pidana. Nah, kalau pasal pidana itu berarti otomatis ada orang yang harus bertanggung jawab di pengadilan. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi makanya dampak daripada efek tadi ini bisa kemana-mana gitu ya, sehingga ini perlu dikontrol gitu ya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Contohnya nih, untuk memperjelas yang tadi itu, yang gambar 1, 2, 3, 4 tadi ya. Ada hazard bahaya, misalkan bahaya listrik. Hazard efeknya apa? Efeknya adalah kematian, tindakan medis akibat luka bakar. Jadi kalau kita nyentuh listrik ya, listrik bolak-balik AC ya, 220 tanpa menggunakan pelindung, kesetrum lah. Bahasa mudahnya kesetrum. Ya, kesetrum kalau nggak segera tertolong ya dapat menimbulkan kematian atau tindakan medis akibat luka bakar. Lalu bahaya lain misalkan ada gas yang bertekanan ya, gas yang tekanannya tinggi, kalau dia terekspos meledak gitu ya, menyebabkan kematian atau kerusakan peralatan akibat ledakan. Lalu tadi ya, seperti di gambar tadi, bekerja di ketinggian, orang naik tangga gitu ya, naik tangga sampai 3 meter gitu, memperbaiki plafon atau memperbaiki apa gitu ya. Kalau dia terekspos dengan bahaya tadi, jatuh, ya punya dampak ke kematian atau cacat permanen, ya misalkan tulang patah atau benturan. Nah, jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi kalau hazard ini adalah sebuah potensi bahaya ya, potensi yang ya kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak terekspos ya nggak jadi apa-apa, ya tetap jadi sebuah potensi. Nah, nanti hazard ini yang harus kita kelola, bahaya ini harus kita kelola supaya nggak terekspos, sehingga menyebabkan hazard efek ini. Jadi hazard efek ini adalah titik terakhir, dan ini yang harus kita hindari. Nah, nanti gambaran sini. Nah, ini juga ini. Jadi setiap hazard atau bahaya itu juga punya
dampak atau hazard efek yang berbeda-beda. Contohnya ya, kalau kita kerja di ketinggian antara 1 meter, 10 meter, 100 meter, kalau kita terjatuh kira-kira yang paling parah yang mana? 100 meter. 100 meter. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi bahaya itu juga bisa diukur gitu ya. Kalau kita kerja di ketinggian 1 meter, beda sama 10 meter, sama 100 meter. Otomatis yang nanti kalau kita kerja di 100 meter, itu proteksi bahayanya atau kita melindungi diri kita, itu harus lebih baik daripada yang kalau kita kerja di 1 meter atau di 10 meter ya. Jadi maksudnya itu ya. Karena apa? Karena nanti hazard efeknya berbeda. Dampaknya ini dampak yang berbeda. 100 meter kalau orang jatuh ya bisa mati ya. Kalau 10 meter ya mungkin orang bisa patah tulang gitu ya. Kalau 1 meter ya orang mungkin kaget lah ya, dia nggak akan luka tapi kaget aja gitu ya. Jadi sehingga jadi kalau supaya kita menghindari fatality, kematian ketika orang kerja 100 meter ya proteksinya harus lebih baik, harus lebih aman gitu. Yang kedua, nah ini benda jatuh ya. Yang jatuh itu pensil, palu, atau paku bumi. Kira-kira yang paling parah yang mana? Paku bumi. Iya, karena ya bisa dibayangkan lah paku bumi itu berat, terus yang kedua besar ya. Ya kalau jatuh terus mengenai orang ya orangnya bisa fatal atau meninggal gitu ya. Kalau pensil jatuh ya kena orang kaget lah ya. Kalau palu tadi ya mungkin cedera lah ya. Ya, tapi kalau pensil ya pensilnya satu loh ya. Tapi kalau ngomong pensilnya 1 truk ya sama aja, itu sama seperti paku bumi ya. Banyak di jumlahnya ya. Ini ngomongnya pensilnya 1 maksudnya. Pensilnya 1, palunya juga 1. Ya kira-kira itu ya gambarannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah sedikit-sedikit. Nah, ini kecelakaan kerja nih. Apa itu kecelakaan kerja? Nah, ini pengertian yang kita ambil dari Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ya, ini undang-undang ini masih berlaku ya. Walaupun umurnya sudah sangat tua, saya nggak tahu kenapa pemerintah kok belum memperbarui undang-undang ini ya. Biasanya kalau undang-undang itu kan ya dengan berkembangnya waktu harus diupdate lah ya. Ini saya rasa sudah harus diupdate oleh pemerintah karena umurnya sudah tua sekali, terutama terkait masalah punishment ya. Kalau punishment ini di undang-undang ini ringan sekali ya. Jadi kalau kita nggak menyelenggarakan sistem keselamatan kerja itu punishment-nya atau hukumannya itu ringan sekali. Sehingga ya masih banyak perusahaan yang mengenyampingkan itu gitu ya. Nah, kalau di Undang-Undang 1 tahun 70 itu kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga ya, tidak diduga. Artinya kalau tidak diduga itu bisa terjadi sewaktu-waktu dan pasti tidak dikehendaki ya, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, menimbulkan kerugian ya, baik manusia maupun harta benda. Jadi kalau yang dikatakan kecelakaan itu sudah timbul kerugian. Kerugian itu apa? Nanti saya jelaskan kerugiannya. Kalau belum timbul kerugian, masih bisa kita perdebatkan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan atau tidak. Ya. Nah, ini tadi ya, hazard atau bahaya plus exposure menimbulkan efek tadi. Efek itu bisa kita simplify sebagai kecelakaan kerja atau accident. Salah satu cirinya adalah muncul kerugian. Ada nilai kerugian. Kerugian itu bisa material maupun immaterial ya. Nah, rangkaian ini ya, hazard plus exposure sama dengan efek ini kita sebut sebagai rangkaian kecelakaan kerja atau accident ya.
Nah, inilah contoh gampangnya ini. Ada orang jalan ketemu sama lubang ya, lubang yang nggak tercover atau nggak terproteksi dengan baik. Ya, apalagi jalannya sambil lihat handphone gitu ya, dapat WA dari temannya atau mungkin dari pacarnya gitu ya, sambil jalan sambil lihat handphone, nggak tahu itu depannya ada lubang gitu ya. Terjatuhlah dia gitu ya, tersandung terus terjatuh. Nah, munculnya itu yang di bawah itu ya. Yang di bawah itu adalah dampak dari terjatuh tadi, yaitu kecelakaan. Kalau kecelakaannya, kalau di situ mungkin itu luka ya, luka terbuka. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi berjalan dengan melihat handphone itu adalah sebuah bahaya juga, ya kita sebut sebagai bahaya potensi. Ketemu sama ini lubang yang nggak tertutup ini juga bahaya ya. Jadi manusia ketemu sama tadi ya lubang yang nggak tertutup, jatuh, timbul kerugian. Nah, luka ini kan pasti kerugian teman-teman. Kalau kita anggap ini sebagai kerugian material ya pasti kalau luka ya otomatis teman-teman datang ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik gitu ya, untuk merawat kan, merawat luka tadi. Nah, merawat luka tadi kan butuh biaya, ya kan? Otomatis ada bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani efek daripada tadi ini, kecelakaan ini ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai kerugian ya. Salah satunya itu, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ternyata kerugian itu banyak sekali ya, kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang sebelum itu saya jelasin dulu bagaimana sebuah kecelakaan itu terjadi di industri ya. Ini khusus di industri. Ini yang kita sebut teori domino efek namanya. Ini teori ini sudah dijelaskan oleh Bert and German itu 1985. Ini teori dasar kalau orang apa namanya belajar K3 biasanya pasti akan mengenal teori ini ya. Jadi sebelum ke arah kerugian, itu kita tarik dulu ke sebelah kiri ya. Itu accident itu selalu diawali yang pertama oleh lemahnya sebuah kontrol. Lack of control ya kalau bahasa Inggrisnya. Salah satunya adalah kenapa kok lack of control? Karena perusahaan atau organisasi itu nggak punya program. Bisa juga perusahaan itu tidak memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh badan-badan yang lain itu nggak standar gitu ya. Contoh misalkan nggak standar itu apa sih? Misalkan peralatan yang didesain tidak standar atau bahkan mungkin APD alat pelindung diri yang nggak didesain dengan standar. Makanya kalau teman-teman tahu helm motor tuh ya, helm motor itu kan sekarang wajib ber-SNI ya. Kalau beli helm motor kan tanya dulu itu helmnya ber-SNI atau enggak gitu ya. Ya ini salah satunya standar. Jadi SNI itu kan standar nasional Indonesia. Mereka punya standar desain helm ya terkait bahan, cara pembuatan dan sebagainya, pengujiannya terhadap sebuah produk. Salah satunya adalah produk helm motor tadi itu. Nah, bisa jadi di dalam lemahnya kontrol ini peralatan tadi itu enggak terstandar. Terus belinya pokoknya yang cari yang murah ya. Yang murah, yang bisa langsung dipakai gitu ya, cari yang enggak standar gitu. Jadi enggak melalui proses pengujian dan sebagainya. Lalu lemahnya kontrol itu juga bisa karena nggak ada kepatuhan. Kepatuhan tadi terkait masalah regulasi tadi. Jadi perusahaan ini pokoknya saya nggak mau patuh lah, saya mau melanggar aja lah undang-undang tadi nggak saya ikuti gitu ya. Jadi sudah ada niatan di awal daripada manajemen ini nggak melakukan program keselamatan kerja. Itu yang kita sebut lemahnya kontrol. Jadi lemahnya kontrol ini bolanya di mana? Bolanya ada di top manajemen. Kalau di organisasi itu di top manajemen. Ya. Lalu nanti setelah adanya lemahnya kontrol, nanti menyebabkan adanya sebab dasar. Nah, sebab dasar ini adalah faktor orang dan faktor kerja. Pekerjanya kalau ya tadi ya manajemennya itu nggak komit masalah safety, masalah keselamatan, pekerjanya ini pasti nanti bisa dipastikan cari pekerja itu yang tadi itu ya. Terus cari pekerja yang gajinya murah aja. Kalau gajinya murah ya otomatis kan nggak kompeten ya teman-teman ya. Orang dikatakan kompeten itu ya biasanya karena tadi ya misalkan karena dia bersekolah ya,
Seperti teman-teman ini menyelesaikan studinya, nanti setelah menyelesaikan studinya ikut program sertifikasi profesi dan sebagainya. Itu orang-orang yang kompeten, artinya orang-orang yang siap untuk bekerja. Kalau orang-orang yang siap bekerja biasanya selain dia menguasai pekerjaannya, yang kedua adalah dia itu paham mengenai bahaya dan resiko dari pekerjaannya. Nah, nanti akan muncul juga kalau faktor kerja itu apa contohnya? Contohnya misalkan kurang peralatan, ya, masalah desain dan engineering, termasuk juga pengadaan yang nggak mendukung. Jadi perusahaan itu pokoknya peralatan itu ya sudah nggak sesuai standar, jumlahnya kurang dan sebagainya, ya. Itu menjadikan penyebab dasar. Nah, kalau penyebab dasar, setelah itu muncul penyebab langsung. Penyebab langsung itu adalah perbuatan tidak aman atau unsafe action, bahasa Inggrisnya unsafe action, dan unsafe condition. Nah, ini sudah tinggal satu langkah lagi menuju ke accident ini, ya. Kalau orang itu sudah nggak aman, ya, karena kenapa kok pekerja ini kok berbuat tidak aman atau unsafe action? Ya karena nggak kompeten. Kalau nggak kompeten itu artinya adalah orang ini nggak tahu terkait bahaya dan risiko pekerjaan. Itu kita sebut sebagai pekerja yang tidak kompeten. Ya, pasti nanti akan melakukan perbuatan yang tidak aman. Ya, karena dia nggak tahu, dia pasti akan melakukan perbuatan yang tidak aman. Kalau faktor kerja nanti menciptakan kondisi tidak aman. Ya, misalkan tadi itu ya kabel yang bertumpuk-tumpuk di satu saklar itu kondisi nggak aman, ya, termasuk salah satu kondisi tidak aman. Nah, kalau nanti terekspos kondisi-kondisi ini, ya, penyebab langsung ini terekspos, timbulnya accident, kontak dengan energi atau bahan atau zat, muncul kerugian, kecelakaan tadi, ya. Jadi teman-teman, kecelakaan ini nggak ujuk-ujuk, ya. Kalau orang Jawa bilang itu ujuk-ujuk, datang tiba-tiba, enggak, ya. Pasti muncul karena lemahnya kontrol, lalu muncul sebab dasar, penyebab langsung, sampai muncul accident dan kerugian. Nah, ini makanya disebutnya teori domino. Jadi domino ini, kalau ini rubuh satu, ya, lemahnya kontrol rubuh, dia akan merubuhkan sebab dasar. Sebab dasar rubuh, dia akan merubuhkan penyebab langsung, dan seterusnya. Jadi sampai rubuh semuanya ini. Kalau rubuh semuanya, nanti timbul kerugian. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, teman-teman. Jadi accident itu kalau di lingkungan kerja nggak muncul tiba-tiba, ya, pasti ada sebabnya. Sebabnya inilah ini. Dan teori ini masih berlaku sampai sekarang. Masih relevan sampai sekarang, ya. Nah, ini. Ini yang kita sebut namanya fenomena iceberg atau gunung es. Iceberg atau gunung es. Gunung es itu jadi gini. Pernah nonton ini, ya? Film Titanic. Kapal Titanic itu loh. Pernah nonton nggak? Itu pernah, Pak. Nah, ya, itu film saya zaman kecil itu. Kalau saya kecil, ya mungkin teman-teman lebih kecil lagi mungkin, ya. Zaman saya kira-kira SMP itu mungkin. Jadi film Titanic itu ceritanya tentang kapal legend, ya, salah satu kapal besar, ya, di zamannya lah, ya, kapal yang sangat besar itu tenggelam di perairan mendekati kutub utara sana, ya. Dia berlayar dari London ke New York kalau nggak salah. Kenapa kok tenggelam? Karena nabrak gunung es, ya. Jadi gunung es itu kalau yang digambarkan, ya, kebetulan saya belum juga pernah melihat secara langsung gunung es, ya, karena di Indonesia nggak ada gunung es. Jadi kalau yang digambarkan gunung es itu kalau di lautan itu yang tampak oleh mata telanjang kita itu seperti, ya, gundukan es yang tingginya nggak terlalu tinggi gitu, ya. Dalam arti kata tidak membahayakan gitu, ya. Tapi ternyata kalau kita selami laut itu, kalau kita lihat ke bawah air, gitu, ya, ternyata itu yang muncul itu cuma ujungnya aja, ujung daripada gunung tadi. Kenapa kok muncul ujungnya? Karena yang sisa yang lainnya itu adalah yang terendam air. Nah, ini dulu yang tidak terlihat oleh kapten kapal Titanic, sehingga
dan kapalnya itu menabrak gunung es. Makanya kapalnya terus rusak ya. Karam. Karam, betul. Setelah itu tenggelam. Nah, karena salah satunya karena nabrak gunung es ini. Dipikirnya hanya es yang mengapung gitu ya, kecil. Kita tabrak aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Paling nanti esnya pecah gitu ya. Ternyata yang ditabrak itu gunung. Gunungnya itu ujungnya aja gitu ya. Nah, teori ini itu relevan dengan kerugian yang diakibatkan oleh sebuah accident atau kecelakaan kerja. Jadi biasanya yang terlihat ya dalam sebuah kecelakaan kerja itu hanya kecil ya, nilai yang kecil lah. Kalau di sini kita gambarkan sebagai nilainya dolar ya, $1 ya. Ini tidak relevan ya nilainya ya, tapi hanya sebuah gambaran ya. $1 itu apa? $1 itu adalah terkait biaya kecelakaan dan penyakit. Ya tadi ya ada pengobatan. Kita bawa ke rumah sakit atau ke klinik, diobati, keluar uang ya untuk bayar itu. Ya walaupun sekarang sudah ada BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan ya. Tapi tetap itu dikatakan kerugian karena kita harus bayar uang untuk pengobatan. Lalu selama dia sakit ya, itu perusahaan wajib tetap menggaji ya. Perusahaan itu wajib tetap mengeluarkan gaji untuk karyawan, di mana karyawan itu pastinya nanti nggak bekerja ya, beristirahat. Nah, itu juga kerugian buat perusahaan. Tapi ternyata itu baru $1 aja ya. Ternyata di bawahnya itu masih besar ya. Ternyata biaya-biaya lain masih banyak, sampai $50 ya, dan lebih bahkan. Misalkan, kerusakan tadi itu sampai mengganggu proses produksi. Pertanyaannya, proses produksinya berhenti atau tidak? Kalau karena kecelakaan tadi proses produksinya berhenti, berarti perusahaan bisa berhitung. Berhentinya berapa lama? Oke, berhentinya 1 hari. 1 hari dia biasanya memproduksi berapa banyak. Berapa banyak itu nanti dikonversikan dalam bentuk uang. Misalkan tadi ya pabrik sepatu ya, sehari dia bisa menghasilkan 500 sepatu gitu ya. 1 sepatu harganya 1.000 misalkan. Artinya dia nanti kemungkinan akan kehilangan uang 500.000 sehari misalkan. Karena berhentinya proses produksi. Nah, terus biaya yang lain juga masih banyak itu ya. Kalau ada peralatan rusak, otomatis harus diperbaiki ya. Kalau kadang-kadang peralatan produksi industri itu nggak bisa langsung diperbaiki, harus menunggu spare part. Spare partnya apalagi impor gitu ya. Impor dari mana gitu? Dari Rusia itu sudah nggak mungkin itu ya. Rusianya lagi perang lagi, udah barangnya pasti nggak mungkin nyampe ke sini gitu. Ada loh beberapa peralatan itu industri yang ya buatan negara yang aneh-aneh gitu ya, dari Rusia, dari mana gitu ya. Nah, kebetulan negara yang biasa suplai itu lagi berkonflik seperti sekarang ini. Saya jamin itu nggak akan bisa diperbaiki peralatannya itu ya. Karena kita mau impor barang juga susah gitu ya. Terus ada juga upah lembur. Jadi kalau tadi ada pekerja yang kecelakaan, lalu dia harus istirahat 1 minggu, lah perusahaan kan harus mengganti posisinya dengan pekerja lain ya. Nah, untuk mengganti posisi pekerja lain itu dibutuhkan upah lembur. Artinya pekerja yang lainnya harus menggantikan dengan waktu kerja yang lebih lama. Otomatis perusahaan harus membayar upah lembur di sana. Lalu yang lain apa ya ini? Nah, yang terakhir tuh hilangnya bisnis dan nama baik ya. Ini bisa nggak ternilai ini nilainya ya. Kalau karena kecelakaan kerja terus mereka hilang opportunity bisnis dan nama baik, itu bisa nggak ternilai. Bahkan mungkin dengan kasus, mungkin ada beberapa kasus ya, tapi nggak tahu persis di mana. Ada beberapa kasus karena kasus kecelakaan kerja, lalu terekspos ke media gitu ya, terus klien-kliennya memutuskan kontrak misalkan. Wah, karena Anda ini lalai dalam melakukan pekerjaannya, ya kita nggak bisa ambil, inilah resiko, kita putus saja kontraknya, kita kontrak dengan perusahaan lain misalkan. Bayangkan kalau perusahaan itu kehilangan kontrak pekerjaan gitu ya bisa-bisa karyawannya juga bisa kehilangan pekerjaan tuh ya, karena perusahaan ini kehilangan
kontrak dengan perusahaan apalagi nilainya yang besar gitu misalkan. Oke, kira-kira itu ya gambarannya teman-teman ya. Lanjut ke, saya masih punya waktu sampai jam berapa nih ya? Sampai jam berapa ya, Bu? Iya, Pak. Sampai jam berapa, Bu? Kalau ini kan 2 SKS nih. 2 SKS itu harusnya jam 8.40 sih, Pak. Tapi monggo Oke. aja kok dilanjut dulu. Iya. Oke, saya selesaikan ini nggak lama lagi ya. Oke, monggo. Oke, yang selanjutnya kecelakaan itu pasti bisa dicegah. Oke, dicegah dengan cara apa? Nah, ini dengan cara ini. Ini namanya segitiga pencegahan kecelakaan ya. Yang pertama dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan sumber bahaya. Kalau bahayanya listrik ya listriknya kita hilangkan. Ya. Atau mengganti. Atau misalkan ada bahan kimia yang berbahaya, kita gantilah dengan bahan kimia yang nggak berbahaya. Lalu dengan engineering control. Engineering control ini salah satunya dengan rekayasa desain pabrik. Nah, desain pabriknya kita desain secara aman lah. Kalau bisa dikontrol dari jarak jauh misalkan. Ya tadi seperti industri 4.0 tadi ya. Ini sudah banyak ini. Jadi kalau saya mau cerita di tempat kerja saya di kilang LPG itu juga dikontrol dari jarak jauh. Jadi minim sekali pekerja. Jadi dalam satu shift kerja itu hanya kilang seperti tadi itu hanya dioperasikan oleh 10 orang. Oleh 10 orang. Jadi salah satunya adalah terkait ini, prinsip desain engineering control ini. Jadi kita meminimalisir orang berada lama di lingkungan kerja. Karena lingkungan kerjanya lingkungan kerja yang high risk ya, terutama terkait masalah flammable substance dan explosive substance. Sehingga pekerja itu kita minimalisir ada di lingkungan kerja. Jadi mereka masuk ke lingkungan kerja hanya waktu-waktu tertentu aja. Lalu administratif kontrol ini misalkan pengaturan jam kerja ya. Yang terakhir baru PPE. PPE itu yang melekat di tubuh kita ya, misalkan helm, lalu sepatu, sarung tangan itu masuk ini ya PPE. Ini langkah terakhir lah. Kalau masih ada ekses daripada resiko, langkah terakhirnya PPE. Nah, ini kurang lebih ini. Nah, ini salah satu contoh aja, contoh daripada langkah-langkah tadi ya, misalkan eliminasi, misalkan kalau kita ada di area yang mudah terbakar, ya misalkan tadi SPBU, misalkan atau kilang, ya jangan merokok ya. Terus kalau memang kita ada potensi lantai licin, ya jangan lantai licinnya dibersihkan, gitu ya. Substitusi ini menggantikan ya. Misalkan menggunakan alat-alat mekanis daripada manual handling. Nah ini mengganti solvent base paint dengan water base. Karena solvent base itu biasanya flammable ya. Oke, kita ganti dengan water base yang pelarutnya air. Nah, kalau pelarutnya air itu resiko kebakarannya hilang biasanya. Nah ini contohnya engineering control ya. Pengaturan ventilasi udara, isolasi energi listrik atau LOTO ya. Nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya nih. Mungkin nanti teman-teman banyak kalau listrik nanti akan banyak berhubungan sama LOTO ini. Lalu administratif kontrol ya, misalkan dengan pengembangan SOP, pengaturan jam kerja ya. Jadi orang itu diatur jam kerjanya, jangan kerjanya lebih dari 8 jam kerja ya. Lalu juga termasuk training. Nah, training juga ada di sini ya. Jadi orang yang kompeten, dia pekerja yang kompeten, itu juga harus disupport oleh perusahaan. Caranya gimana? Caranya dengan diberikan pelatihan-pelatihan. Jadi pekerja itu kalau memang belum terampil, ya dilatih, harus diberikan training, diberikan sertifikasi supaya mereka kompeten. Nah, terus terakhir PPE ya, ini penggunaan alat pelindung ya, bisa sarung tangan, bisa safety harness untuk pekerjaan ketinggian ya, bentuknya seperti kalau pernah naik flying fox, nah itulah namanya safety harness itu yang dipakai itu. Tapi itu namanya seat harness. Seat harness itu hanya sampai pinggang. Tapi biasanya kalau di tempat kerja itu biasanya nggak cuma sampai pinggang, tapi sampai pundak. Proteksinya sampai pundak.
untuk mencegah kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini penting nih. Jadi setiap tindakan pengendalian tadi itu perlu disertai dengan menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk penerapannya. Ini penting. Jadi kalau perusahaan itu punya program-program tadi, selain punya program harus juga ditunjuk siapa nih yang harus tanggung jawab terhadap penerapan tadi. Misalkan eliminasi substitusi tadi siapa yang harus ditunjuk. Misalkan, oh ini bagian produksi, oh ini bagian maintenance, ini bagian instrumen elektrik, itu harus ditunjuk oleh perusahaan supaya tindakan ini supaya terukur dan bisa termonitor, gitu ya. Oke, lanjut. Ini sudah mendekati akhir. Jadi prinsipnya gini, ini tadi sistem manajemen yang tadi sempat saya bicarakan di era industri abad 20 ya. Jadi siklus sistem manajemen itu yang pertama adalah policy. Policy itu adalah kebijakan nanti ya. Salah satu indikatornya adalah kalau perusahaan itu komit, mereka harus punya kebijakan. Kebijakan itu semacam komitmen yang ditulis secara tertulis dan harus dipublikasikan. Itu yang ditulis, yang menulis adalah top management. Misalkan pimpinan tertinggi dari perusahaan itu misalkan direktur utama, ya dia buat sebuah policy atau kebijakan, komitmen, janji ya istilahnya, bahwa saya akan melakukan program keselamatan kerja, bla 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 bla, untuk menjamin keselamatan para pekerja, aset dan sebagainya. Itu namanya policy. Setelah ada policy dari pimpinan tertinggi, muncul planning. Planning ini kalau di K3 itu banyak pekerjaannya, diantaranya adalah banyak risk assessment atau assessment terhadap resiko. Kita data apa-apa yang jadi sumber bahaya di tempat kerja kita. Setelah kita data, nanti kita ukur seberapa tinggi resikonya. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Setelah itu, setelah terukur, lalu implementasinya supaya resiko tadi atau bahaya tadi nggak terekspos apa? Apakah dengan substitusi kah, dengan eliminasi kah? Tadi ya, yang segitiga tadi itu adanya diimplementasi. Setelah diimplementasikan, nanti dilihat seberapa baik implementasinya. Apakah kecelakaannya masih tinggi, ataukah ada hal yang lain? Ya, itu nanti akan menjadi bahan koreksi. Oh, kok setelah dilakukan perbaikan, kecelakaannya kok masih tinggi ya? Oke, kita rubah metodenya seperti ini. Nah, itu dinamakan namanya tindakan checking and corrective action ya. Setelah itu dilakukan continuously improvement. Jadi ini sebuah siklus ya teman-teman ya. Namanya produk manusia ya, namanya produk manusia itu nggak ada yang sempurna ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sehingga manusia itu akan terus bertransformasi. Ini kan terus berputar sepanjang siklus organisasi tadi masih ada. Dari sepanjang organisasi tadi masih ada, siklus perputaran sistem manajemennya akan selalu ada. Karena sudah diperbaiki, masih ada masalah, oke diperbaiki lagi. Masih ada masalah lagi, diperbaiki lagi. Dan sebagainya. Jadi ini bentuknya tidak terputus, akan terus berjalan dan berulang ya. Oke, yang terakhir nih, kunci suksesnya apa? Kunci sukses dalam penerapan safety dari keselamatan kerja. Yang pertama adalah komitmen top management ya, ditandai dengan policy tadi, kebijakan. Terus yang selanjutnya manajemen yang terus bertransformasi, memperbaiki diri tanpa henti. Ini kalau orang Jepang nyebutnya kaizen. Ini kalau di industri atau perusahaan-perusahaan Jepang ini sudah lama diterapkan, namanya kaizen. Kaizen itu perbaikan terus-menerus ya, walaupun perbaikan itu kecil ya, tapi dia terus memperbaiki diri secara berkesinambungan. Nah, itu yang manajemen yang baik seperti itu. Yang ketiga, dukungan moral dan finansial dari top manajemen. Otomatis ya, karena kebijakan keselamatan kerja ini kalau nggak ada dukungan finansial, ini omong kosong ya, karena semuanya butuh biaya ya, pasti butuh biaya ya. Bahkan beli helm, beli safety shoes, beli sarung tangan juga butuh biaya. Dan itu yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Yang terakhir, melibatkan semua elemen organisasi dari tingkat atas sampai ke bawah ya. Jadi semua itu kita ajak untuk ayo kita sama-sama mendukung program keselamatan kerja. Kenapa? Karena ini bagian dari cerita sukses kita bersama gitu ya. Percuma kalau kita itu
kerja ya, kerja di perusahaan yang baik, gajinya baik, tapi kita nggak selamat atau mengalami kecelakaan kerja, itu omong kosong lah ya. Semua orang nggak ingin itu. Jadi semua orang yang ada di industri tadi, organisasi tadi itu kita ajak untuk ayo kita sama-sama untuk menjalankan program ini secara baik dan berkesinambungan. Ya, materinya cukup sampai sini. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada, Pak. Ya, monggo. Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Kira-kira menyinggung dari ILO, Pak. Apa dampak positif yang dirasakan oleh tenaga kerja Indonesia atas keterlibatan Indonesia dalam ILO itu? Itu pertanyaan pertama, Pak. Terus untuk yang kedua, program apa saja yang dijalankan ILO di Indonesia? Terus yang terakhir, Pak, yang ketiga, keterkaitan Undang-Undang Keselamatan Kerja sama ketenagakerjaan maupun SM3 itu apa, Pak? Hal yang membedakan secara fundamental. Terima kasih. Baik. Oke, ini saya langsung jawab aja biar nggak lupa ya. Jadi dampak positifnya ya otomatis ini. Jadi organisasi ILO itu organisasi dunia ya. Jadi negara-negara itu bukan berkiblat ya. Artinya mereka itu mengikuti atau meratifikasi ILO sebagai organisasi yang diakui secara global atau dunia. Jadi ILO itu sama halnya organisasi dunia lainnya seperti misalkan WHO, mereka punya regulasi-regulasi di mana anggotanya, negara-negara anggotanya itu wajib melakukan atau menjalankan regulasi-regulasi tadi. Nah, salah satu dampak positifnya ya buat pekerja otomatis perlindungan pekerja. Jadi salah satu fungsi dibentuknya ILO adalah untuk melindungi pekerja ya. Ya salah satunya dulu dampaknya dari revolusi industri itu ya, karena dari revolusi industri setelah itu muncul organisasi pekerja. Ya, organisasi pekerja itu saat itu yang jadi poin penting bukannya safety tapi terkait masalah kesejahteraan biasanya. Terkait kesejahteraan, bagaimana pekerja itu diperlakukan secara adil ya. Adil dalam arti kata ya sesuai dengan pekerjaannya, dia harus digaji berapa dan sebagainya. Itu terkait kesejahteraan. Ya, otomatis kalau kita sebagai anggota ILO ya otomatis pemerintah dalam membuat kebijakannya salah satu referensinya adalah regulasi daripada ILO tadi. Dampak positifnya ya pekerja tadi akan terlindungi lah. Lalu untuk program ILO, terus terang kalau program ILO secara detail saya tidak mengikuti ya. Tapi yang jelas mereka pasti melakukan coaching ya. Coaching itu dalam arti kata asistensi gitu ya. Kepada negara-negara yang memang punya industri banyak ya. Kalau di Indonesia otomatis diwakili atau diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja itu pasti mereka dalam setiap menelurkan kebijakan pasti juga akan mengikuti atau didasari oleh regulasi daripada ILO ya. Jadi regulasi ILO itu bukan cuma masalah keselamatan kerja ya teman-teman ya, banyak terkait masalah kesejahteraan, masalah kesamaan gender dan sebagainya, banyak itu ya. Mungkin nanti teman-teman kalau ingin tahu silakan buka websitenya ILO, di sana banyak sekali program-program kerjanya gitu ya. Nah, terus yang terakhir keterkaitan Undang-Undang K3, Ketenagakerjaan dan satunya tadi apa ya? SMK 3 ya. SMK 3, Pak. Iya. SMK 3. Oke, jadi kalau gini, Undang-Undang Ketenagakerjaan ada sendiri ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang K3 itu sejajar. Sejajar itu sama-sama undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan kalau yang sebelumnya Undang-Undang 13 ya, lalu diperbaharui oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang tempo rame demo. Nggak tahu kalian ikut demo atau enggak, mungkin belum masuk kuliah kemarin ya. Itu setara dan isinya saling mendukung. Saling mendukung, artinya tidak ada yang berlawanan terkait keselamatan kerja ya. Terkait keselamatan kerja itu tidak ada yang berlawanan, itu saling mendukung ya.
isinya hampir sama. Kalau SMK 3 itu sekarang undang-undangnya beberapa tahun lalu itu Permenaker. Lalu saya lupa diupdate oleh pemerintah tahun berapa, itu sekarang menjadi PP. Peraturan pemerintah. Naik levelnya. Dari sebelumnya itu Kemenaker, sekarang menjadi PP, peraturan pemerintah. Nah, isinya kalau SMK 3 itu ya terkait teknis sistem manajemen K3 yang bisa diterapkan di perusahaan. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi itu siklusnya itu ada policy, ada planning, implementasi dan sebagainya itu diatur di situ. Nah, ketiga undang-undang tadi itu saling terkait memang, saling terkait. Jadi di dalam undang-undang tenaga kerjaan misalkan dan undang-undang K3 itu juga sedikit membahas terkait masalah sistem manajemen. Nah, di PP SMK 3 itu diperjelas bagaimana sistem manajemen keselamatan kerja itu harus diterapkan. Nah, nanti setelah dari PP itu nanti ada lagi penjabarannya lagi ya. Karena di PP itu masih sifatnya juga masih umum. Nanti dijabarkan lagi, misalkan kalau SMK 3 itu ada sekitar 160 sekian elemen atau komponen yang harus disiapkan oleh perusahaan, di mana mereka nanti akan diaudit. Setelah diaudit nanti mereka akan dinyatakan certified SMK 3 itu. Jadi ini undang-undangnya nggak saling berbenturan, tapi juga saling menguatkan ya. Mungkin itu dari saya. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk penerapan proses SMK 3 di perusahaannya bagaimana, Pak? Apakah beda dengan K3 atau bagaimana secara rincinya? Terima kasih. Jadi sistem manajemen keselamatan kerja itu kalau yang berlaku di Indonesia itu yang pertama yang disebut sebagai SMK 3 itu ya. SMK 3 itu yang diatur di PP itu, peraturan pemerintah itu. Lalu ada juga perusahaan itu yang menerapkan sistem ISO. Ya. Sistem ISO itu sebenarnya mirip ya, mirip dengan SMK 3. Kalau SMK 3 itu ya bisa dikatakan versi Indonesianya. Kalau sistem ISO itu adalah sistem internasionalnya. Jadi mungkin kalau perusahaan yang berbasis ekspor gitu ya, mereka produknya supaya bisa dijual ke banyak negara, mereka biasanya ambil sistem manajemennya itu sistem manajemen yang sifatnya internasional supaya bisa diterima di banyak tempat. Tapi kalau sistem manajemen organisasi yang sifatnya mungkin saya hanya produknya sifatnya lokal atau mungkin saya hanya menjalankan tuntutan daripada pemerintah, itu yang menggunakan SMK 3 tadi. Nah, itu bebas itu ya. Jadi nggak ada keharusan untuk menggunakan yang mana, itu bebas. Bahkan beberapa tahun yang lalu banyak juga perusahaan yang punya basis induk perusahaan itu misalkan di Inggris itu juga punya sistem manajemen keselamatan sendiri. Itu mereka menggunakan sistem manajemen keselamatan itu. Beda sama ISO, beda sama SMK 3, itu beda lagi. Tapi prinsipnya sama sebenarnya ya. Prinsipnya adalah bagaimana program keselamatan kerja ini dinaungi oleh dalam sebuah sistem. Nah, sistem tadi itu sudah di-guidance atau sudah ada standarisasinya lah ya, istilahnya gitu ya. Jadi diharapkan setiap perusahaan ini bisa mengikuti standarisasi yang sudah dibuat oleh masing-masing badan sertifikasi tadi. Mungkin itu. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya Bu ya. Monggo Pak, mungkin bisa dilanjutkan di minggu depan, karena tadi Baik. materinya penjelasannya sangat runtut, sangat bagus gitu Pak.